Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa, yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Selamat belajar dan semangat pagi! Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kembali lagi ya di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Bab arti bertobat. Halo Laskar Kristus, semangat pagi. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang lebih hebat siapa? Tuhan Yesus ya. Tetap Ibu ingatkan ya, jangan lupa tetap cuci tangan pakai sabun rutin ya, pakai masker dan jaga jarak. Pembelajaran hari ini masih ingat ya, kemarin ya kita sudah mendengarkan cerita tentang perumpamaan tentang anak yang gila. Hari ini mengapa manusia perlu bertobat. Nah, nggak mau ya seperti buah tomat ya. Tomat buah memang enak dimakan, tapi tomat tobat lalu kumat. Nah ini yang tidak benar ya. Kemarin bilang sama guru atau mama papa, aku sudah bertobat, tapi besoknya lagi berbuat dosa lagi. Nah ini yang namanya anak apa ya, anak tomat. Kamu mau jadi anak tomat? Nggak boleh ya. Nah, anak Tuhan Yesus, bukan anak tomat ya, anak Tuhan Yesus yang pasti menjauhi. Ketika dia bertobat pasti dia akan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan, itu dihindari. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dihindari. Nah, sekarang Ibu akan tanya ke kalian. Kalian sudah menemukan belum jawabannya kemarin? Apa arti bertobat menurut kalian? Sudah benar apa enggak ya? Nah, ini Ibu bacakan ya dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan yang baik dengannya. Nah, kira-kira jawabannya benar nggak? Kalau menurut Ibu ya, bertobat adalah melakukan ya perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak baik.
atau meninggalkan cara hidup yang lama dan menuju cara hidup yang baru, yang baik. Itu juga betul. Tidak ada ya pengertian yang salah. Pokoknya semua yang negatif dihindari dan melakukan hal-hal yang positif. Itu sudah betul, itu sudah disebut bertobat. Kalau tomat, tomat adalah tobat terus kumat. Setelah melakukan kejahatan, bertobat lalu berbuat jahat lagi, itu tomat. Berbeda ya. Kalau bertobat seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul tadi ya, kita melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, mempunyai hubungan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu mengapa manusia perlu bertobat? Ya perlu dong. Sebagai apa? Kemarin kita sudah diberikan hadiah yang terindah ya dari Tuhan ya. Hadiah apa yuk? Anugerah itu ya, surga. Kita nggak tahu terima kasih ya sama Tuhan ya. Kita nggak tahu terima kasih caranya gimana. Terus aku tak berbuat dosa. Nah, itu anak yang tidak tahu terima kasih. Kalau kita terima kasih sama Tuhan ya, kita ya harus menunjukkan yang terbaik dong buat Tuhan ya. Bertobat yang sungguh-sungguh. Nah, ini membuat hati Tuhan senang. Jadi yang memberikan, kita diberikan hadiah, kita yang menerima hadiah, kita harus berbuat yang baik juga agar Tuhan senang. Nggak boleh sakarepe dhewe ya. Ibaratnya apa? Tidak boleh semau kita. Aku pengennya ini kok. Nggak peduli Tuhan senang apa enggak. Nah, maka dari itu kita harus pikir-pikir mengapa kita harus bertobat, agar ya terutama membuat Tuhan senang. Yang pertama, yang kedua ya, agar kita terhindar dari dosa-dosa lagi. Masa sudah kita mewarisi dosa asal ya, dosa dari Adam dan Hawa, kita masih ikut-ikutan terus ya berbuat dosa seperti mereka. Kalau bisa kita hindari. Kita kan punya Tuhan, kita minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan Yesus, ini benar apa enggak? Ibu, ini benar apa enggak? Bu Guru, ini benar apa enggak? Ya, benar apa enggak? Nah, tanya dong. Tanya di dalam hati kalian. Nah, lalu tanya juga, Roh Kudus, apakah ini benar atau salah? Nah, itu anak Tuhan. Apapun yang kita lakukan sudah benar apa belum? Nah, kalau misal itu salah, ya ngapain kita teruskan? Ngapain kita terjang ya? Kita ayo, tidak apa-apa Nah, nggak bener ya itu ya. Seperti ibu yang pernah cerita dulu ya, ngebut benjut vs ngeyel penyet. Nah, seperti itu. Kalau kalian ngebut ya bakalan kena batunya. Ngeyel. Nah, kalau udah ngeyel ya pasti kena dampaknya. Udah tahu itu salah ya, kenapa kita harus mengikutinya? Kalau teman kalian misalnya ingin mengajak kalian berbuat dosa, kemarin harus bertobat aku ngajak ini ya Bu, ya temanmu nasihati, bukan malah ikut-ikutan. Nah, ini yang salah itu ya seperti ini malahan ya, bukan malah kita memberikan contoh kepada dia, menasihati dia, malah kita ikut-ikutan lagi berbuat dosa. Nah, anak Tuhan juga harus mengingatkan agar teman kita juga tahu, itu salah, itu benar. Nah, maka dari itu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, juga ya, pertobatan itu yang terpenting adalah kita bisa mengubah pikiran kita, perasaan kita, dan juga kehendak kita. Jadi kita mengontrol ya, mengerem apa pikiran kita, perasaan kita gimana, kehendak kita gimana. Susah loh ya ngerem ya perasaan kita. Aduh,
kok tergoda banget ya, rasa-rasanya pingin ya. Aduh, pikirannya kok jadi seperti ini ya. Aku berpikir yang enggak ini. Nah, kehendak kita, aduh pinginnya aku nggak melakukan itu, tapi kok aku pingin ya. Nah, seperti itu. Jadi yang terpenting di dalam pertobatan ini adalah ya, yang di garis besar ini ya, perubahan tingkah laku. Kalau tingkah laku kita masih bobrok ya, masih salah, waspada. Kita bisa terjerat tindak-tindak apa kemarin ya, materi-materi kemarin ya, kriminalitas. Kita nggak mau ya terjerat terus ya. Maka dari itu nanti di dalam aktivitas ya, kalian susun ya, daftarkan apa saja, ini pasti pinter ini, daftarkan apa saja tindakan yang menurutmu ya menyedihkan hati Tuhan. Nah, sebutkan banyak, 10, 11, 12, 20 boleh, mana lebih bagus. Terus VS ya ini, lawannya sebutkan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, pertobatan itu gampang. Apa yang menyedihkan hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pasti Ibu pilihkan ke kalian ya, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan kan pastinya. Kan Tuhan senantiasa apa? Memberikan berkat buat kita. Ngapain memberikan berkat kepada anak-anak yang tomatan tadi ya, tobat dan kumat-kumatan tadi? Tuhan lebih memilih anak-anak yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Oke. Setelah itu nanti kalian bisa menyusun sebuah doa pertobatan. Gampang ini ya, suring ya, karena ini babnya tentang dosa. Nah, maka dari itu kalian udah mahir ya nanti doa pengampunan dosa. Nah, bukan dosa pengampunan dosa, salah ya, doa pengampunan dosa. Oke, bisa dicoba ya, bisa dipraktekkan ya, agar nanti kalau Ibu tanya, sudah bisa belum doa pengampunan dosa? Oh sudah, siap, laksanakan. Nah, oh ceritanya tentang Adam dan Hawa apa? Oh siap, laksanakan, bisa. Oh ceritanya perumpamaan tentang anak yang hilang, gimana? Bisa. Gimana bersaksi, apa itu surga? Iman yang bertumbuh gimana? Oh bisa, siap. Nah, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh bisa memahami materi-materi dengan baik. Apabila tidak tahu, boleh banget kalau kalian minta penjelasan dari guru kalian masing-masing, agar anak-anak Tuhan ya, laskar-laskar Kristus tidak tersesat, melainkan beroleh penjelasan yang benar ya. Jangan tanya kepada yang nggak paham, malah kalian nanti nggak paham, malu bertanya sesat di jalan. Itu ya. Selamat beraktivitas dan semoga kalian bisa tetap semangat ya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Semoga ilmu ya, pelajaran firman Tuhan pada hari ini boleh kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap bertobat kalau kalian masih punya salah ya. Jangan lakukan kembali, jangan tomat ya, jangan tobat terus kumat lagi. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom. Ibu ingatkan tetap ya, cuci tangan pakai sabun rutin ya. Pakai masker, jaga jarak, social distancing di tengah kondisi saat ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam aktivitasku, masih di dalam bab arti bertobat. Oke, lanjut ya. Tugas membaca dan menulis. Nah, daftarkan alasan mengapa kita harus bertobat.
Alasan-alasannya apa saja? Mengapa perlu bertobat? Karena Tuhan Yesus pernah bercerita ya tentang seorang anak yang melakukan tindakan menyedihkan hati ayahnya. Cerita itu kemarin ya kita sudah pelajari bukan? Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di situ anaknya diceritakan menyakiti hati ayahnya dengan sangat keras. Ayahnya pun memberikan uang kepadanya, tetapi anak itu tidak paham ya betapa susahnya ya mencari uang ya. Akhirnya mereka berfoya-foya dengan teman-temannya dan menghabiskan uang itu seketika. Padahal mencari uang itu susah. Ketika sudah menderita, tidak memiliki uang lagi, makan ya, baru dia menyadari kesalahannya. Anak itu sadar bahwa kesalahan yang dia perbuat adalah tidak benar. Ia sudah menyakiti ayahnya, menghabiskan uang ayahnya. Meskipun ayahnya sudah sangat mengasihi dia, ia pun menyesali ya anak itu kembali ke rumah ayahnya karena ia telah sadar dan menyesal. Anak itu menunjukkan pertobatan melalui penyesalan. Sadar ya. Meskipun belum terlambat ya untuk meminta maaf, dia kembali ke rumah ayahnya. Dan lalu bertemu dengan ayahnya serta mengakui semua kesalahannya di hadapan ayahnya. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Nah, sudah benar belum kemarin ya artinya ya? Sudah dibahas di materi, dibahas di aktivitas ya. Pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku dari negatif menuju perilaku positif. Dalam Perjanjian Baru, kata bertobat atau pertobatan berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan tingkah laku. Nah, perubahan ini pikiran, hati, perubahan kesadaran ya. Pertobatan melibatkan 3 hal mendasar ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, tulis apa saja yang penting ya. Atau tidak sadar akan dosa-dosanya menjadi tahu, mengerti, sadar akan dosanya. Orang-orang yang bertobat juga mempunyai kehendak ya, atau keinginan untuk merubah semua tadi ya, pikiran, perbuatan, atau hidup mereka yang lama yang berdosa. Nah, kalian sudah tahu ya, daftarkan semua alasan mengapa kita harus bertobat menurut pendapat kalian masing-masing. Oke, lanjut ya. Oke, kita masih di dalam tugas membaca dan menulis. Apa ya? Rangkum ya yang penting-penting. Menurut Kisah Para Rasul 26 ayat 20, pertobatan adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa. Nah, ini sudah Ibu sebutkan juga di dalam materi ya. Datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik dan dekat dengan Dia. Dengan kata lain, bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan, penyesalan terhadap dosa dan berbalik dari dosa itu, meninggalkannya dan kembali kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pun ya dimulai dari ayat 11, ia sadar akan dosa-dosa, kesalahan bahwa ia tidak bersyukur, egois, sombong dan penuh hawa nafsu. Ia sedih dan menyesali perbuatan tingkah lakunya, kemudian berbalik meninggalkan kehidupan yang berdosa, kembali kepada ayahnya, membina hubungan yang baik dan dekat dengan ayahnya. Sang ayah singkat cerita tidak menghukumnya, justru dia sukacita ya anaknya pulang dan menyesali perbuatannya. Anaknya telah bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan ingin kita untuk menyesali kesalahan kita dan bertobat. Tuhan ingin sikap-sikap anak yang jujur ya. Kesalahan kita ucapkan dengan jujur. Bilang sama papa mama, aku sudah salah, aku sudah salah. Menyesali perbuatan yang salah dengan sungguh-sungguh. Baik kepada Tuhan juga ya melalui doa dan juga kedua orang tuamu. Menghasilkan perubahan sikap agar sikap kalian dan tindakan kalian menyenangkan hati Tuhan. Mengapa manusia bertobat? Nah, catat ya ini ya. Karena setiap manusia adalah orang berdosa. Nah, sejak lahir kan ada dosa asal ya, kemarin ya diwariskan melalui Adam dan Hawa. Oleh karena itu kita harus bertobat dan mengakui dosa kita.
Apa itu arti pertobatan? Banyak definisi ya ternyata ya. Pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dunia. Kristus datang untuk mentobatkan manusia. Nah, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita harus berbuat dosa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hilang di sini yaitu kita ya. Kita manusia berdosa agar menemui jalan yang benar. Dia menunggu setiap manusia untuk berbalik, bertobat, datang kepadanya. Alasannya mengharuskan manusia bertobat. Kenapa? Anugerahnya ini di garis bawah ya. Anugerah keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Seperti Ibu sebutkan, kamu dapat hadiah, dapat anugerah terindah dari Tuhan. Kamu harus mewujudkannya dalam hidup taat, dalam pertobatan. Inilah bentuk terima kasih kita. Tuhan Yesus mengingatkan agar setiap orang yang bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah ini ya, kerajaan Tuhan sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Dan lagi setiap orang harus bertobat agar memperoleh apa? Ini alasan lagi ya, banyak ya. Kamu data sebanyak-banyaknya, kalau perlu tanya ke orang tuamu, gurumu. Seperti yang diingatkan pada Kisah Rasul 3 ayat 19 ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, ini ya kata Kisah Para Rasul, supaya dosamu dihapuskan. Kamu harus mengampuni dosamu, mengampuni orang lain, baru Tuhan akan mengampuni kamu juga. Oke ya, banyak ya, silakan didata alasan mengapa kita harus bertobat, ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan mendaftarkan 10 tindakan yang menyedihkan Tuhan dan yang menyenangkan Tuhan. Apa saja nih? Ya, setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Namun setiap orang kan sungguh-sungguh menyadari dan menyesali kesalahannya, berjanji untuk menurut kehendak Tuhan. Nah, sekarang tindakan dan sikap hidup yang sungguh-sungguh, tulis daftarkan ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Terus apa saja yang menyedihkan hati Tuhan tuh? Nah, daftarkan sebanyak-banyaknya. Ya, minimal 10 ya. Di dalam tabel. Buatlah tabel di dalam buku. Yang punya buku siswa sudah langsung ya. Yang belum punya silakan di buku tulis kalian masing-masing. Oke? Oke, kita akan rangkuman ya. Dibacakan ya. Manusia berdosa harus bertobat. Berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Berjanji tidak melakukannya lagi dan mengubah sikap hidup ke arah yang baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap seorang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Mari kita berdoa ya. Allah pengasih, kami mengakui dan menyesali semua perbuatan yang menyedihkan hati Allah. Kami sungguh menyesal dan karena itu ampunilah kami. Dan tolonglah agar kami mampu hidup menyenangkan hati Allah setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu tadi contoh ya. Contoh doa pertobatan. Nah, sekarang kalian buat sendiri doa pertobatan ya. Sehingga kalian bisa mengamati ya. Oh, doa pertobatan itu seperti itu toh. Nah, silakan disusun ya di dalam buku kalian masing-masing. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati. Pelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan.
agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.